wabarakatuh. Saya Dewi Wartika Sari, mahasiswi Universitas Malikusare dengan NIM 230320055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Syariah kelas 6C yang diampu oleh Bapak Wahyu Idnanda Nasution, SSTMP. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah, dan yang terakhir ada maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada pengertian konsumsi. Ketika kita mendengar kata konsumsi, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada aktivitas fisik yang sederhana seperti makan, minum, atau membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar atau di supermarket. Memang benar, secara bahasa sederhana, konsumsi berasal dari bahasa Latin yaitu consumer, yang secara harfiah berarti menggunakan, menghabiskan, atau menyerap suatu benda hingga nilai gunanya hilang atau berkurang. Namun, jika kita hanya berhenti pada definisi sempit itu, kita akan kehilangan gambaran besar tentang bagaimana sebenarnya aktivitas ini memegang peran vital dalam peradaban manusia. Dalam perspektif ilmu ekonomi modern atau konvensional, konsumsi dipahami sebagai proses penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan maksimal atau yang sering disebut dengan utility maximization. Di sini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional atau homo economicus yang selalu berhitung matematika. Bagaimana cara mendapatkan kepuasan tertinggi dengan pengorbanan terendah? Namun, definisi ini sebenarnya masih sangat superficial, bahkan cenderung menyesatkan, karena hanya menyentuh sisi fisik dan material semata tanpa menyentuh dimensi yang lebih dalam, yaitu dimensi spiritual, moral, dan sosial. Konsumsi dalam pandangan sekuler dianggap sebagai aktivitas netral yang berbasis nilai, di mana setiap individu berhak menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri berdasarkan selera dan kemampuan finansial, tanpa ada intervensi dari nilai-nilai agama atau etika moral yang lebih tinggi. Padahal jika kita merenungkan lebih dalam, konsumsi adalah aktivitas yang sangat fundamental yang menentukan kelangsungan hidup, kesehatan, kecerdasan, dan bahkan nasib spiritual seseorang di akhirat kelak. Oleh karena itu, memahami konsep secara utuh dan menyeluruh bukan hanya sekedar tuntutan akademis, melainkan sebuah kebutuhan esensial bagi setiap manusia yang ingin hidupnya bermakna dan seimbang. Berbeda jauh dengan pandangan sekuler tersebut, Islam hadir dengan paradigma yang jauh lebih sempurna, komprehensif, dan multidimensi dalam pandangan ekonomi Islam. Konsumsi bukan sekedar aktivitas biologis atau mekanisme pasar yang sering dari nilai, melainkan merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki implikasi vertikal dan horizontal. Pengertian konsumsi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep manusia sebagai khalifah fil ard atau wakil Tuhan di bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam. Ketika seorang muslim mengonsumsi makanan, minuman, atau menggunakan jasa, ia sedang menjalankan peran sebagai pengelola amanah, bukan sebagai pemilik mutlak yang sewenang-wenang. Harta yang bisa dikonsumsi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang Maha Kaya. Konsekuensi logis dari pandangan ini sangatlah besar. Setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut, setiap helai kain yang kita kenakan di badan, dan setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi duniawi untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik, dan dimensi ukhrawi yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Agung akhirat kelak.
Selanjutnya, definisi konsumsi dalam Islam adalah proses penggunaan sumber daya halal yang dianugerahkan Allah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan definisi ini, konsumsi diangkat dari aktivitas rutin yang membosankan menjadi sebuah ritual ibadah yang memiliki nilai pahala jika dilakukan sesuai dengan syariat, kemudian bernilai dosa jika dilakukan menyimpang. Pemahaman ini mengubah total cara pandang seorang muslim terhadap hartanya. Ia tidak lagi melihat uang di dompetnya sebagai alat untuk memenuhi hasrat sesaat, melainkan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kepuasan bersifat subjektif, temporal, dan bisa sangat menyesatkan. Contoh nyatanya yaitu adalah seorang pecandu narkoba yang merasa puas dan senang saat mengonsumsi barang haram tersebut, atau seorang pejudi yang merasa adrenalinnya terpenuhi saat mempertaruhkan harta. Dalam standar konvensional, selama konsumen merasa puas dalam kemampuan membayar, maka transaksi itu dianggap valid dan efisien. Namun dalam Islam, kepuasan semacam itu jelas-jelas merupakan perbuatan tercela dan merusak mafsadah atau bukan kemaslahatan. Jadi pengertian konsumsi dalam Islam adalah serangkaian aktivitas penggunaan sumber daya yang halal dan baik dengan cara yang benar, tidak berlebihan, dan bertujuan untuk mendatangkan manfaat nyata bagi keselamatan 5 hal pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Definisi ini jauh lebih sempurna karena tidak hanya memikirkan perut kenyang, tetapi juga jiwa selamat dan akal sehat. Konsumsi yang benar menurut Islam adalah konsumsi yang menjadikan manusia lebih kuat untuk beribadah, lebih sehat untuk beramal saleh, dan lebih cerdas untuk berpikir, dan lebih santun dalam bermuamalah. Selanjutnya, penting juga untuk kita pahami bahwa pengertian konsumsi dalam Islam mencakup proses yang utuh dan menyeluruh. Bukan hanya momen membeli atau memakan saja. Proses ini memiliki rantai nilai yang panjang dan setiap mata rantainya diperhitungkan oleh syariat. Proses ini dimulai dari mana sumber dananya berasal. Pertanyaan pertama yang harus dijawab sebelum konsumsi adalah apakah uang yang dipakai untuk membeli makanan itu hasil dari usaha yang halal atau haram? Apakah hasil kerja keras yang jujur atau hasil korupsi, suap, riba, atau menipu orang lain? Jika uangnya berasal dari sumber yang haram, maka meskipun makanan yang dibeli halal, aktivitas konsumsi tersebut secara keseluruhan bernilai haram dan mendatangkan murka Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek trackability atau ketelusuran dalam konsumsi. Selanjutnya, proses pemilihan barang juga menjadi bagian integrasi dari definisi konsumsi. Seorang muslim tidak boleh memilih barang secara sembarangan atau terburu-buru. Ia harus cermat melakukan screening atau penelitian untuk memastikan kehalalan, kebersihan, dan kualitasnya. Ia harus memastikan produk tersebut tidak mengandung bahan najis, tidak diproduksi oleh perusahaan yang menjalimi pekerjaannya, dan tidak merusak lingkungan. Barulah setelah itu proses penggunaan atau pemakaian dilakukan dengan etika adab yang baik, seperti membaca basmalah, tidak berlebihan, dan mensyukurinya. Setelah proses konsumsi selesai, tanggung jawab belum berakhir. Ada dampak pasca konsumsi seperti pengelolaan sampah dan dampak kesehatan yang juga harus dipertimbangkan. Jadi definisi konsumsi dalam Islam adalah definisi yang bersifat siklus penuh atau full cycle yang menyangkut aspek nilai di hati, asal-usul harta di tangan, objek konsumsi di pasar, cara penggunaan di rumah, hingga dampaknya di lingkungan sekitar. Tidak ada satupun tahapan yang lepas dari pengawasan syariat. Ini menjadikan seorang muslim sebagai konsumen yang sangat sekedar sadar dan kritis, bukan konsumen yang pasif dan mudah terombang-ambing oleh arus pasar. Selanjutnya, jika kita lihat dari
sisi filosofis eksistensi manusia dalam Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua unsur yang saling terikat, yaitu jasmani, fisik, dan rohani atau jiwa. Keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda namun harus dipenuhi secara bersamaan. Kebutuhan jasmani adalah makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan rohani adalah iman, ilmu, ketenangan hati, dan kedekatan dengan Allah. Pengertian konsumsi yang benar dan ideal harus mampu memenuhi kedua-duanya secara seimbang. Sayangnya, peradaban modern seringkali mengalami disorientasi yang parah. Manusia disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmaninya hingga melupakan kebutuhan rohaninya. Kita saksikan banyak orang yang hidup berkecukupan, makanan enak, pakaian yang mewah, rumah mewah, namun jiwanya gersang, hatinya gelisah, dan hidupnya kosong dari makna. Kondisi ini terjadi karena pola konsumsinya tidak seimbang. Jika seseorang hanya fokus memenuhi kebutuhan jasmaninya, makanan enak, pakaian branded, liburan mewah, namun melalaikan kebutuhan rohaninya seperti zakat, infak, membaca Al-Quran, dan membantu orang miskin, maka konsumsinya tidak lengkap dan bahkan bisa menjadi bencana baginya. Sebaliknya, jika seseorang sengaja menyiksa tubuhnya dengan tidak makan atau mengenakan pakaian compang-camping adalah mampu sehingga tubuhnya lemah dan sakit sehingga tidak kuat beribadah, itu juga tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi definisi konsumsi dalam Islam adalah upaya harmonisasi yang cerdas antara pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Islam melarang sikap ekstrim, tidak boleh materialisme, dan tidak boleh asketisme. Konsumsi yang Islami adalah konsumsi yang proporsional. Jasmani terpenuhi agar kuat beramal, rohani terpenuhi agar ikhlas beramal. Menciptakan pribadi muslim yang sehat lahir dan batin, produktif, dan memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Inilah yang membedakan manusia beradab dalam Islam dengan manusia modern yang terjebak dalam sistem siklus hedonisme yang tak berujung. Lebih jauh lagi, pengertian konsumsi dalam Islam juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara serius. Bumi adalah wadah dari semua aktivitas konsumsi manusia. Islam melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Konsumsi yang boros, menumpuk sampah plastik yang tidak terurai, menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang merusak tanah dan air adalah bentuk konsumsi yang tercela dan dosa. Definisi konsumsi yang bertanggung jawab adalah konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan ekologis yang luar biasa. Beliau bahkan mengajarkan untuk menghemat air saat berwudu meskipun berada di sungai yang deras aliran airnya. Ini adalah pelajaran fundamental bahwa sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara serakah, bahkan jika sumber daya itu tampak melimpah. Konsumsi dalam Islam harus memperhatikan jejak ekologis. Jika semua manusia berpolusi konsumsi boros, maka bumi akan hangat, es mencah, dan bencana alam akan merajalela. Ini bertentangan dengan misi manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi. Oleh karena itu, memilih produk yang ramah lingkungan, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung bisnis adalah bagian dari definisi konsumsi Islam modern. Seorang muslim yang sadar akan tanggung jawab lingkungannya merasa berdosa jika ia membuang sampah sembarangan atau memilih produk dari perusahaan yang melakukan deforestasi hutan secara liar. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya melihat kemaslahatan manusia saja, tetapi juga kemaslahatan alam dan generasi mendatang. Ini membuat ekonomi Islam menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang benar-benar holistik, memadukan kepentingan manusia dan alam secara harmonis, menjauhkan diri dari eksploitasi kapitalis yang rakus terhadap alam.
Dalam hal adab atau etika, pengertian konsumsi mencakup tata cara yang sangat detail dan indah. Islam mengajarkan adab makan dengan menggunakan tangan kanan, membaca bismillah sebelum mulai makan, dan bagian yang terdekat tidak mencela makanan yang ada. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan pendidikan karakter. Makan dengan tangan kanan misalnya adalah ketaatan kepada syariat dan mengikuti sunnah Nabi. Selanjutnya, pengertian konsumsi juga berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan literasi. Sebelum mengkonsumsi, seorang muslim dianjurkan untuk mengetahui atau meneliti tentang barang tersebut secara mendalam. Apakah halal zatnya, apakah halal cara produksinya, kemudian apakah mengandung bahan berbahaya, apakah kadaluarsa. Ini namanya literasi konsumsi. Islam mengutamakan orang yang berilmu. Konsumsi yang dilakukan dengan kebodohan tanpa ilmu beresiko sangat besar masuk ke dalam yang haram atau mendatangkan mudarat. Jadi proses mencari ilmu tentang produk adalah bagian dari definisi konsumsi yang sempurna. Seorang muslim yang cerdas tidak akan dengan mudah terjebak iklan yang menipu suatu produk yang palsu, karena ia melakukan tabayun atau pengecekan kebenaran sebelum membeli. Di era digital dan e-commerce saat ini, kemampuan literasi ini menjadi semakin krusial. Banyak penjual online yang menipu gambar, kualitas atau barang asal usul barang. Tanpa literasi yang baik, konsumen akan tertipu. Islam membebankan konsumen untuk berhati-hati. Definisi konsumsi dalam Islam bukanlah beli sekarang, tentukan nanti, melainkan teliti dulu, putuskan dengan yakin. Mencari ilmu tentang produk juga termasuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Apakah produk itu hasil sweet shop? Apakah produk itu mendukung gerakan yang bertentangan dengan Islam? Pertanyaan ilmiah ini menjadi bagian dari proses konsumsi. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, kritis, dan tidak mudah tertipu. Ilmu adalah pelindung dari kerugian finansial dan dosa. Jadi definisi konsumsi tidak terlepas dari proses pencarian ilmu atau tabalul ilmi. Pengertian konsumsi dalam Islam juga menolak sikap tabaruj atau bermewah-mewahan secara terang-terangan dan menipu diri sendiri yang dapat memicu kecemburuan sosial dan kehancuran moral. Meskipun seorang punya harta berlimpah dan membeli barang halal, Islam mengajarkan untuk tidak memamerkan konsumsinya secara berlebihan di depan publik. Definisi konsumsi yang bijak adalah konsumsi yang sederhana lahirnya namun berkualitas batinnya. Allah berfirman mengenai orang-orang yang berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan memamerkan kekayaan di media sosial, misalnya dengan tujuan pamer atau ria, dapat merusak niat ibadah konsumsi tersebut dan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain yang melihatnya. Ekonomi Islam ingin menciptakan ketenangan masyarakat, berbeda dengan budaya hedonis modern yang mengajarkan konsumsilah sebanyak mungkin dan tunjukkan kepada dunia agar kau dianggap hebat. Islam mengajarkan konsumsilah secukupnya dan tunjukkan rasa syukurmu. Perbedaan definisi ini sangat fundamental dalam bentuk watak masyarakat. Masyarakat yang konsumsinya pamer akan menjadi masyarakat yang materialistis, individualis, dan lemah solidaritasnya.
Sebaliknya, masyarakat yang konsumsinya sederhana dan penuh syukur akan menjadi masyarakat yang damai, saling menghormati dan bahagia. Jadi, definisi konsumsi dalam Islam mencakup aspek psikologis sosial, yaitu menjaga perasaan orang lain dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Seorang mukmin sejati adalah orang yang menjaga lisannya, hartanya, dan penampilannya dari hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Selain itu, konsumsi dalam Islam memiliki tujuan akhir atau falah atau keberhasilan total. Keberhasilan di sini bukanlah diukur dari banyaknya barang yang dimiliki, luasnya rumah atau mewahnya mobil. Dari sejauh mana konsumsi itu membawa manusia dekat dengan Tuhannya dan keselamatan dari siksa neraka. Jika seorang kaya raya dan konsumsinya mewah, tapi hatinya jauh dari Allah, sombong dan lupa tanggung jawab sosial, maka ia gagal total. Jika ia seseorang yang sederhana konsumsinya, bahkan terbatas, tapi ia bisa bersyukur, sabar, dan mengoptimalisasikan hartanya untuk kebaikan, maka ia berhasil. Tolak ukur keberhasilan konsumsi ini bersifat spiritual. Tolak ukur ini tidak bisa diukur dengan angka statistik atau indeks harga saham. PDB sebuah negara mungkin tinggi karena masyarakatnya konsumsinya mewah dan boros, namun angka kriminalitas, depresi, bunuh diri akan sangat tinggi juga. Setiap keputusan belanja adalah satu langkah menuju surga atau neraka. Kesadaran ini membuat proses konsumsi menjadi sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng. Inilah yang membedakan orientasi hidup seorang muslim dengan non-muslim. Bagi non-muslim, tujuan konsumsi adalah menikmati dunia. Bagi muslim, tujuan konsumsi adalah ridho Allah dan surganya. Pengertian konsumsi juga mencakup konsep barokah atau nilai tambah yang tidak kasat mata. Barokah adalah fenomena supranatural dalam konsumsi. Konsumsi yang sedikit tapi berkat lebih baik daripada banyak tapi hilang begitu saja tanpa jejak. Barokah hadir ketika konsumsi diiringi kejujuran, keikhlasan, dan keberhasilan cara mendapatkannya. Definisi konsumsi yang Islami sangat memperhitungkan unsur barokah ini. Seorang muslim berharap setiap barang yang dikonsumsinya tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menerapkan jiwa, mendatangkan kesehatan, kecerdasan, dan rahmat Allah. Sebaliknya, konsumsi yang tidak berkat meskipun banyak akan terasa hambar, menimbulkan penyakit atau cepat rusak. Bahkan orang kaya yang hartanya tidak berkat, usahanya sering gagal, anaknya nakal, sakit-sakitan. Ini tanda hilangnya barokah akibat pola konsumsi yang salah, haram, boros, atau kikir. Definisi konsumsi dalam Islam mencari esensial barokah ini. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang realitas tidak hanya materi, tapi juga metafisika. Ada dimensi gaib yang mengitari aktivitas ekonomi manusia. Mengabaikan barokah berarti mengabaikan separuh dari realitas kehidupan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam adalah proses memadukan upaya lahiriah atau usaha cari rezeki halal dengan doa dan tawakal atau usaha ruhaniah agar mendapat barokah. Dalam hal pengaruh, konsumsi dalam Islam tidak boleh menjadikan manusia sebagai budak kebiasaan atau budak merek. Konsumsi yang sehat adalah konsumsi yang mandiri berdasarkan kebutuhan real dan nilai guna objektif, bukan karena tekanan sosial, gengsi, atau nilai guna objektif, bukan karena iklan yang memperdaya. Definisi konsumsi yang merdeka adalah ketika seorang muslim mampu mengatakan tidak pada barang yang tidak ia butuhkan, meskipun ia mampu membelinya, dan
Semua orang memilikinya. Kemandirian dalam konsumsi ini menunjukkan kekuatan iman dan akal. Sebaliknya, konsumsi yang ketergantungan adalah bentuk kelemahan, kecanduan belanja, kecanduan makan, atau kecanduan gaya hidup adalah penyakit jiwa yang Islam ingin obati. Ekonomi Islam mendidik manusia untuk memiliki kendali penuh atas hawa nafsunya. Nafsu itu seperti api, jika dikendalikan bisa memasak, tapi jika liar bisa membakar rumah. Definisi konsumsi yang Islami adalah konsumsi yang dikuasai oleh akal sehat dan iman. Definisi konsumsi yang Islami adalah konsumsi yang dikuasai oleh akal sehat dan iman, bukan dikuasai oleh nafsu dan setan. Ini adalah bentuk kebebasan hakiki yang ditawarkan Islam, kebebasan dari belenggu materi. Seorang mukmin yang merdeka adalah yang tidak bergantung pada dunia. Ia menggunakan dunia, tapi dunia tidak ada di hatinya. Kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah. Membahas tentang konsumsi dalam ekonomi syariah berarti kita sedang memasuki sebuah wilayah pembahasan yang sangat khas dan revolusioner, di mana aktivitas ekonomi tidak lagi bersifat bebas nilai atau value free seperti yang kita temui dalam sistem ekonomi kapitalis yang sekuler, maupun sistem ekonomi sosialis yang menekankan kepentingan negara di atas individu. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bukanlah urusan pribadi yang semata-mata ditentukan oleh selera subjektif dan kemampuan finansial belaka, melainkan sebuah aktivitas yang syarat dan nilai-nilai moral, etika, dan hukuman syariat yang mengikat setiap manusia. Setiap langkah dalam konsumsi, mulai dari meniatkan di dalam hati, memilih barang di toko, membeli di kasir, hingga menggunakannya di rumah-rumah, semuanya memiliki kaidah dan aturan yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat serius dalam bentuk perilaku ekonomi manusia agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah. Berbeda dengan pandangan Barat yang memisahkan antara agama dari ekonomi, Islam memandang bahwa ekonomi adalah bagian integral dari ibadah. Konsumsi dalam ekonomi syariah diposisikan sebagai bagian dari muamalah, yaitu aturan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan benda, yang kesemuanya tunduk pada otoritas syariat Islam. Dalam kerangka ini, konsumen muslim tidak lagi sekedar mengejar kepuasan maksimal atau maximization of utility tanpa batas, namun menuju nilai-nilai kemaslahatan yang lebih tinggi. Konsep ini mengubah total paradigma manusia dalam membelanjakan hartanya. Ia tidak lagi bertanya apakah aku
aku mampu membelinya atau apakah aku suka, melainkan mempertanyakan yang lebih fundamental, apakah barang ini halal, apakah pembelian ini diridhoi Allah, dan apakah konsumsiku ini merugikan orang lain. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah bukanlah aktivitas yang bersifat netral, melainkan aktivitas yang memiliki nilai dosa dan pahala. Aktivitas yang memiliki dampak ukhrawi yang sangat panjang. Setiap transaksi konsumsi yang dilakukan secara benar menurut syariat akan menjadi ladang pahala yang tak terduga. Sementara konsumsi yang menyimpang, meskipun tampak menjanjikan kesenangan duniawi, akan menjadi sumber kerugian di akhirat. Pemahaman ini menciptakan apa yang disebut dengan kesadaran ekonomi spiritual pada diri seorang muslim yang menjadikannya konsumen yang bijak, bukan konsumen yang rakus. Poin pertama yang sangat mendasar dalam konsumsi ekonomi syariah adalah keberadaan filter syariat atau syariah constraint yang posisinya lebih tinggi dari logika ekonomi biasa. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi dianggap sebagai raja consumer sovereignty yang memiliki kebebasan penuh untuk memilih kombinasi barang yang ingin dikonsumsinya. Dengan satu-satunya batasan adalah anggaran atau pendapatan. Logikanya sederhana. Selama uang cukup dan harga terjangkau, maka transaksi konsumsi dianggap valid dan efisien. Namun dalam ekonomi syariah ini tidak sepenuhnya benar karena mengabaikan dimensi moral. Seorang muslim sebelumnya melihat kondisi keuangan di dompetnya terlebih dahulu, harus melihat status hukum barang yang ingin dibelinya. Filter pertama dan utama adalah kehalalan. Jika suatu barang haram zatnya seperti minuman keras, daging babi, atau bahan-bahan najis, maka meskipun uangnya berlimpah ruah dan harganya sangat termurah, transaksi konsumsi itu tidak boleh dilakukan. Adanya filter ini menyebabkan kurva permintaan dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik yang unik. Ia tidak hanya ditentukan oleh variabel harga dan pendapatan, namun juga ditentukan oleh variabel takwa dan keimanan. Semakin tinggi tingkat takwa seseorang, semakin ketat filter syariat yang ia tetapkan pada pola konsumsinya. Seorang mukmin sejati mungkin memiliki uang miliaran, namun ia tidak akan pernah membelanjakannya untuk barang-barang haram karena ia sadar bahwa menikmati barang haram akan menghanguskan keberkahan hidupnya dan mendatangkan murka Allah. Filter syariah juga mencakup aspek cara memperoleh uang. Seorang konsumen muslim tidak boleh menggunakan uang hasil korupsi, riba, atau menipu untuk membeli barang halal sekalipun. Jika ia melakukan itu, maka konsumsinya cacat hukumnya. Jadi dalam ekonomi syariah, proses clearing harta dari sumber yang haram adalah syarat mutlak sebelum proses konsumsi dimulai. Ini adalah mekanisme pengendalian diri yang sangat efektif untuk mencegah kerusakan moral di masyarakat.
tanpa beler ini, pasar akan menjadi hutan belantara di mana segala jenis barang termasuk yang merusak manusia bisa diperjualbelikan selama ada uang. Ekonomi syariah menolak kebebasan tanpa batas ini. Kebebasan ekonomi dibatasi oleh etika syariat demi menjaga kehormatan manusia. Selanjutnya, aspek lain yang sangat menonjol dan menjadi karakteristik utama dalam konsumsi ekonomi syariah adalah larangan keras terhadap perilaku israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau mubazir. Meskipun hartanya halal, barangnya halal, dan kualitasnya thayyib, seorang muslim tetap dilarang keras mengkonsumsinya secara berlebihan dan melampaui batas. Israf adalah transaksi atau penggunaan yang melampaui batas kewajaran, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, misalnya makan dalam porsi yang berlebihan hingga muntah. Meskipun makanan itu halal, adalah bentuk israf yang tercela. Atau membeli 50 pasang sepatu yang pemakaiannya hanya sekali, sementara hartanya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih produktif. Itu juga lebih parah adalah tabazir, yaitu membelanjakan harta untuk hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat atau bahkan untuk kemaksiatan seperti bermain judi atau menghambur-hamburkan uang untuk pesta mewah yang boros. Dalam kerangka ekonomi syariah, konsumsi juga dikaitkan erat dengan konsep maslahah atau kemaslahatan yang bersifat objektif, bukan sekedar kepuasan subjektif. Tidak semua kepuasan diperbolehkan dan tidak semua kebutuhan harus dipenuhi. Ekonomi syariah menolak pandangan hedonisme bahwa consumer is king. Raja dalam Islam adalah syariat Allah dan rakyatnya adalah akal sehat manusia. Konsumen boleh menuntut apa saja selama tidak bertentangan dengan maslahat. Konsep maslahah ini menjadi filter moral yang menyaring berbagai keinginan konsumsi. Misalnya, seorang boleh membeli mobil mewah jika tujuannya untuk menunjang usaha yang halal. Ia sudah membayar zakatnya dan mobil itu tidak membuatnya sombong. Namun jika pembelian mobil mewah itu dilakukan dengan mengabaikan hak tetangga yang kelaparan, atau dengan utang riba, atau hanya untuk pamer gengsi, maka maslahatnya hilang dan berubah menjadi mudarat. Jadi konsumsi dalam ekonomi syariah harus melalui uji coba maslahat. Apakah konsumsi ini mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya? Apakah konsumsi ini mendukung tercapainya tujuan agama, tujuan jiwa, tujuan akal, tujuan keturunan, dan tujuan harta? Evaluasi ini sangat kompleks. Konsumsi yang mendatangkan maslahat di individu tapi merusak maslahat umum juga tidak dibenarkan. Misalnya pesta kembang api yang mewah mungkin menyenangkan bagi yang punya uang, tapi polusi suara dan udara serta pengurusan uang di tengah kemiskinan sekitar menjadikannya mafsadah sosial. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara maslahah hasahah dan maslahah ammah. Seorang muslim diajarkan untuk tidak egois dalam konsumsi. Ia harus memikirkan dampak riya dari pengeluarannya. Apakah pembeliannya ini membantu ekonomi umat atau justru mendukung produk-produk yang menindas pertimbangan
Masalah ini menjadikan konsumsi dalam Islam sebagai aktivitas yang matang dan bertanggung jawab. Dalam konteks transaksi modern, konsumsi dalam ekonomi syariah diatur melalui kaidah-kaidah muamalah yang sangat ketat untuk mencegah penindasan ekonomi. Dilarang keras melakukan transaksi yang mengandung riba atau bunga, garar, ketidakjelasan atau penipuan, dan jahalah atau ketidaktahuan. Konsumsi melalui sistem kredit bunga seperti kartu kredit konvensional atau loan ilegal sangat dilarang karena unsur ribanya. Riba adalah dosa besar yang diperangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam ekonomi syariah, jika seorang ingin mengonsumsi barang atau yang belum mampu dibeli tunai, ia dianjurkan untuk menggunakan skema jual beli murabah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati atau istisna atau pesan buat yang bebas riba. Skema ini memindahkan resiko dan keadilan harga. Juga dilarang adanya tadlis atau penipuan kualitas barang dan gaisi atau penipuan bobot. Seorang penjual tidak boleh mencampur minyak curah dengan minyak zaitun murni tanpa memberitahu pembeli. Ini adalah penipuan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam sangat kuat. Hak konsumen untuk mendapat barang sesuai dengan deskripsi dijamin oleh hukum syariat. Jika ada cacat, konsumen berhak mengembalikan barang atau khiyar aib. Transaksi yang adil adalah transaksi yang transparan, tidak boleh ada unsur pemaksaan atau memanfaatkan kebodohan konsumen. Misalnya, menjual obat palsu dengan klaim bisa menyembuhkan semua penyakit adalah bentuk kejahatan ekonomi yang sangat dibenci Islam. Ekonomi syariah menciptakan pasar yang bersih, jujur, dan saling percaya antara penjual dan pembeli. Kejujuran dalam transaksi konsumsi adalah kunci keberkahan rezeki menurut hadis. Jika penjual dan pembeli jujur dan transparan, Allah akan memberkahi jual beli mereka. Tapi jika mereka berbohong dan menutupi cacat, Allah akan menghapus keberkahan transaksi tersebut. Aturan muamalah ini menjadikan konsumsi tidak sekedar transfer kepemilikan, tapi transfer amanah dan kepercayaan. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga mengajarkan sikap iffah atau menjaga kehormatan diri dan khana atau menerima dengan lapang dada. Iffah adalah sikap tidak meminta-minta atau mengemis kepada orang lain, namun juga tidak sombong. Dalam konsumsi, iffah bermaksud seseorang menahan diri dan membeli barang-barang mewah yang belum mampu ia beli agar tidak terjerat utang yang memalukan. Iffah juga bermakna kesederhanaan yang terhormat. Orang yang memiliki iffah akan merasa cukup dengan apa yang ia punya, tidak tergesa-gesa mengejar tren atau gengsi. Ia lebih memilih menabung dan mengumpulkan harta secara bertahap daripada berhutang untuk gaya hidup. Sikap kana adalah obat dari kerakusan konsumsi. Kana bukan berarti pasrah malas, tapi bersyukur atas apa yang ada sambil berusaha yang lebih baik dengan cara halal. Orang yang qanaah akan merasakan kaya meski hartanya sedikit, karena kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Sikap ini menciptakan ketahanan ekonomi keluarga yang kokoh. Rumah tangga yang memiliki iffah dan qanaah akan terhindar dari gaya hidup hedonisme yang seringkali menjadi biang kerok hancurnya ekonomi keluarga modern akibat gali lubang tutup lubang. Ekonomi syariah memandang bahwa kebahagiaan konsumsi tidak ditentukan oleh banyaknya barang, tapi oleh rasa bersyukur dan ketenangan hati. Orang yang kaya secara material tapi miskin secara qanaah akan selalu merasa kurang dan gelisah. Hidup tidak pernah tenang karena selalu ada jenis barang baru yang harus dibeli. Sebaliknya, orang yang punya qanaah akan menikmati
setiap pembeliannya dengan penuh rasa syukur dan kepuasan batin. Inilah psikologi konsumsi yang sehat yang diajarkan Islam, yang menyelamatkan manusia dan dari penyakit mental modern seperti shopaholic atau compulsive buying. Ekonomi juga memandang konsumsi dari sisi tanggung jawab lingkungan, yang merupakan manifestasi dari peran manusia sebagai khalifah. Konsumsi bukan hanya soal manusia dan uang, tapi juga alam dan ekosistem. Islam melarang menimbulkan kerusakan di bumi. Konsumsi yang boros kertas, boros air, membuang sampah sembarangan, atau menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan dinilai sebagai perilaku konsumsi yang buruk dan berdosa. Ekonomi syariah mendorong budaya green consumption, yaitu membeli produk yang ramah lingkungan, mendukung bisnis yang daur ulang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan memilih transportasi yang hemat energi adalah bagian dari etika konsumsi syariah modern. Ini sejalan dengan tujuan syariat menjaga lingkungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah melarang mencemari sumber air, jalan umum, atau tempat berteduh dengan kotoran atau hadis. Larangan ini adalah dasar hukum sanitasi dan pengelolaan sampah dalam Islam. Konsumsi yang merusak alam, misalnya membeli barang dari perusahaan yang menebang hutan secara liar, adalah bentuk dukungan terhadap kezaliman ekologis. Seorang muslim dituntut untuk menjadi eco-conscious consumer. Ia harus mempertimbangkan carbon footprint dari barang yang dibelinya dalam jangka panjang. Pola konsumsi yang ramah lingkungan ini akan menyelamatkan bumi dari bencana perubahan iklim yang kini mengancam manusia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berkelanjutan, memikirkan kepentingan generasi, bukan hanya kepuasan generasi saat ini. Kepedulian terhadap lingkungan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ciptaan Allah. 3. Maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam setiap tindakan ekonomi, khususnya konsumsi, pasti ada standar atau alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan tersebut tepat, benar, atau bermanfaat. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tolak ukurnya sangat jelas, yaitu kepuasan atau utilitas. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen, maka semakin baik kualitas konsumsinya. Hukum ekonomi konvensional seperti the law of diminishing marginal utility dibangun di atas asumsi ini. Namun, standar ini menjadi lemah, fatal yang fundamental. Kepuasan bersifat sangat subjektif, relatif, dan temporal, dan bisa sangat irasional, bahkan destruktif. Contoh nyata dan sangat mencolok adalah seorang pecandu narkoba yang puas dan senang saat mengonsumsi zat haram tersebut, atau seorang pejudi yang merasa adrenalinnya terpenuhi saat mempertaruhkan harta keluarganya, atau seorang pembunuh bayaran yang merasa puas membeli senjata untuk membunuh. Dalam standar konvensional, selama konsumen merasa puas dan memiliki kemampuan membayar, maka transaksi itu dianggap sangat valid, efisien, dan sah secara ekonomi pasar. Namun, dalam pandangan Islam, standar ini merusak akar utamanya. Kepuasan semata bukanlah tujuan hidup manusia. Jelas, tolak ukur kepuasan subjektif tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam sistem ekonomi yang beradab dan moral. Disinilah ekonomi syariah memperkenalkan konsep revolusioner yang jauh lebih mulia, objektif, dan komprehensif, yaitu maslahah. Maslahah bukan sekedar kepuasan perut atau kesenangan indrawi, melainkan manfaat real yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan perintah syariat. Maslahah secara bahasa berarti kebaikan, kemanfaatan, atau kemaslahatan. Dalam istilah ushul fikih dan ekonomi syariah, maslahah didefinisikan sebagai manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat. Jadi bukan sembarangan
manfaat yang didefinisikan oleh manusia, tapi manfaat yang diridhoi oleh Allah Sang Pencipta. Konsumsi yang benar menurut Islam adalah konsumsi yang mendatangkan maslahah. Jika suatu aktivitas konsumsi mendatangkan kesenangan tapi merusak akal, merusak jiwa, merusak harta, atau merusak keturunan, maka ia bukanlah maslahah, melainkan mafsadah atau kerusakan yang harus dihindari. Maslahah menjadi kompas penunjuk arah bagi setiap konsumen muslim di tengah badai pilihan pasar yang membingungkan. Sebelum membeli, pertanyaan pertama yang harus muncul bukan berapa harganya, enak tidak, atau merah atau biru, melainkan pertanyaan fundamental, apakah konsumsi ini mendatangkan maslahah real bagi agama, jiwa, akal, dan keturunan, dan hartaku? Jika jawabannya tidak, maka meskipun harganya murah dan diskonnya besar, seorang mukmin tidak akan tertarik. Tolak ukur maslahah ini mengubah paradigma konsumsi dan orientasi kuantitas banyak barang menjadi orientasi kualitas atau bobot manfaat. Ia juga menggeser orientasi dari jangka pendek ke jangka panjang dengan menggunakan maslahah sebagai tolak ukur ekonomi syariah. Ingin menciptakan perilaku konsumsi yang rasional, etis, dan bertanggung jawab yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah standar kebenaran objektif yang bersumber dari wahyu, bukan sekedar referensi subjektif yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Untuk memudahkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, para ulama ushul fikih yang sangat agung seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi telah merumuskan hierarki masalah yang sangat ilmiah dan sistematis, dikenal dengan teori maqasid syariah. Mereka membagi masalah ke dalam 3 tingkatan hierarki yang sangat ketat. Tingkatan pertama dan paling fundamental adalah maslahah daharuriyah atau kebutuhan primer. Ini adalah 5 pilar utama eksistensi manusia yang harus dijaga keeksistensiannya. Yang tidak terpenuhi atau rusak akan mengakibatkan kerusakan total dalam kehidupan dunia dan akhirat manusia. Kelima pilar tersebut adalah yang pertama, habis ad-din, menjaga agama, keimanan. Yang kedua ada habis an-nafs atau menjaga jiwa kehidupan. Yang ketiga ada hibs akal, menjaga akal. Yang keempat ada hibs an-nas, menjaga keturunan. Yang kelima ada hibs al-man, menjaga harta kekayaan. Konsumsi pada level ini hukumnya adalah wajib, bukan sekedar kebutuhan. Misalnya makan dan minum dalam kadar ketentuan untuk bertahan hidup adalah pemenuhan hibs an-nafs. Jika tidak makan, manusia mati. Membeli pakaian untuk menutup aurat dan melindungi kebutuhan dari cuaca adalah pemenuhan hibs an-nafs. Dan hibs an-nasl, membayar zakat dan infak adalah pemenuhan hibs al-mal. Hibs ad-din, mendapatkan pendidikan dasar adalah pemenuhan hibs al-aql. Menikah dan memelihara anak adalah pemenuhan hibs an-nasl. Seorang muslim wajib memprioritaskan pengeluaran konsumsinya untuk kelima hal ini terlebih dahulu. Jika ia memiliki uang, ia harus membeli makanan halal sebelum membeli rokok. Jika ia mampu, ia harus menyekolahkan anak sebelum membeli motor mewah. Jika ia mengabaikan masalah di daruriyah ini, misalnya membeli mobil sport mewah tapi anaknya tidak disekolahkan atau istrinya tidak dinafkahi, maka konsumsinya dinilai salah dan zalim secara syariat. Prioritas mutlak ini adalah fitur unik ekonomi syariah yang tidak ditemukan dalam ekonomi barat, di mana semua barang dianggap sejajar selera konsumen. Tingkat kedua adalah maslahah haji atau kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Manusia masih bisa hidup dalam eksistensi dasarnya, tidak musnah, namun akan mengalami kesulitan, kesempitan, penderitaan, dan ketidaknyamanan yang berat. Maslahah hajiyah berfungsi untuk melengkapi dan mempermudah pemenuhan maslahah daruriyah. Tujuannya adalah menghilangkan kesempitan,
al-haraj. Contohnya sangat relevan dengan kehidupan modern, transportasi, perabotan rumah tangga, alat komunikasi, dan sistem pengobatan. Di era sekarang, memiliki smartphone dan kendaraan bermotor bisa dikategorikan sebagai hadiah yang kuat. Tanpa smartphone, komunikasi dan pekerjaan akan sangat terhambat, yang akhirnya berdampak pada kemampuan seseorang mencari nafkah untuk pemenuhan daruriyah. Namun, tolak ukur maslahah di sini menuntut proporsionalitas dan batasan. Membeli mobil untuk keperluan kerja keluarga adalah hadiah, boleh dan dianjurkan. Tapi membeli mobil sport seharga miliaran yang difungsikan sama-sama untuk transportasi jika dilakukan oleh orang yang kebutuhan daruriyahnya belum mantap atau tanpa niat produktif adalah pelampauan batas dari hadiah yang menuju tahsiniyah yang berlebihan atau israf. Islam membolehkan pemenuhan hadiah selama tidak mengganggu daruriyah dan tidak mengandung riba. Dalam tingkatan ketiga adalah maslahah tahsiniyah, kebutuhan tersier atau pelengkap. Ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan estetika, kemewahan, kenyamanan, dan kehormatan hidup yang berlebih. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia agar lebih terhormat, indah, dan nikmat. Contohnya, makan di restoran bintang 5 dengan hidangan mewah, membeli pakaian bermerek terkenal, memiliki rumah mewah dengan taman yang indah dan kolam renang, atau berlibur ke luar negeri dengan kelas bisnis. Dalam tolak ukur maslahah, konsumsi tahsiniyah ini berada di posisi terakhir piramida prioritas. Ia hukumnya mubah atau boleh dan bisa menjadi sunnah jika niatnya baik. Bisa membeli baju bagus untuk sholat Jumat atau pesta pernikahan yang sederhana. Namun, ada 2 syarat ketat agar tahsiniyah tidak berubah menjadi mafsadah. Atau yang pertama, tidak boleh menggunakan pemenuhan daruriyah dan hajiyah. Misalnya dengan jangan membeli baju branded tapi anak tidak punya susu atau tidak bayar zakat. Kedua, cara memperoleh dan menggunakannya tidak melanggar syariat. Misalnya jangan sampai liburan ke tempat maksiat atau beli baju transparan. Maslahah tahsiniyah kebenarannya adalah pemanis, bukan inti hidup. Sayangnya banyak manusia modern terjungkal urusan prioritasnya mengejar tahsiniyah lebih giat dan gagap menggempita daripada memperhatikan daruriyah dan hajiyah. Banyak orang rela berutang riba demi membeli barang tahsiniyah, padahal konsep maslahah melarang mendatangkan madrat atau riba demi mendapat kesenangan tahsiniyah. Ekonomi syariah mengingatkan bahwa kesenangan yang bisa dibeli dengan kemurkaan Allah atau riba bukanlah maslahah dengan urutan 3 tingkatan ini. Kemudian maslahah sebagai tolak ukur juga memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya bersifat personal tapi juga bersifat sosial. Dalam Islam ada konsep maslahah ammah, yaitu yang kedudukannya lebih tinggi daripada maslahah hasanah. Ketika keduanya bertentangan, tolak ukur ini menuntut seorang muslim mempertimbangkan dampak konsumsinya terhadap kepentingan orang banyak. Jika konsumsi seorang membawa manfaat bagi dirinya tapi merugikan masyarakat, misalnya membuang sampah sembarangan, merokok di tempat umum, menimbun kebutuhan pokok saat krisis, atau menggunakan air secara boros saat kemarau, maka secara syariat konsumsi itu tercela dan bisa dilarang. Sebaliknya, pengorbanan adalah puncak implementasi masalah sosial. Misalnya saat wabah penyakit atau krisis pangan, seorang mengurangi konsumsi pangan pribadinya untuk membagikan kepada tetangga yang kelaparan. Ini adalah tindakan maslahah yang sangat mulia di sisi Allah. Dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah membatalkan konsumsi madunya yang lazat setelah tahu bahwa madu itu dijual oleh orang yang menimbun barang, karena ia tidak ingin mendukung praktik yang merugikan maslahat umum. Ini adalah contoh nyata bagaimana tolak ukur maslahah
aman diimplementasikan dalam keputusan konsumsi individu. Ekonomi syariah memandang bahwa manusia adalah bagian dari organisme sosial. Konsumsi tidak boleh egois. Tanggung jawab sosial bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral. Dengan demikian, maslahah menjadi alat evaluasi sosial yang ampuh untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ia mencegah terjadinya dampak negatif dari pihak ketiga dari aktivitas konsumsi. Negara juga berhak melarang konsumsi tertentu jika ia membahayakan kemaslahatan umum, seperti larangan merokok di area publik atau larangan menggunakan plastik tertentu. Lebih jauh lagi, maslahah sebagai tolak ukur bersifat dinamis dan temporal. Apa yang dianggap maslahah di satu tempat umum atau kondisi mungkin berbeda di tempat, waktu, dan kondisi yang lain. Ini disebut dengan maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nas Al-Quran atau hadis secara detail, namun sesungguhnya sesuai dengan ruh dan tujuan syariah. Misalnya di masa lalu, memiliki pedang adalah hadiah untuk menjaga keselamatan dan kehormatan. Sekarang, memiliki smartphone dan akses internet adalah hadiah, bahkan mendekati zaruria untuk sebagian pekerjaan, karena tanpa itu komunikasi dan ekonomi lumpuh. Namun penggunaan internet yang berlebihan untuk hal negatif atau pornografi bukanlah maslahah, melainkan mafsadah. Ulama dan pakar ekonomi syariah memiliki tugas berat untuk melakukan ijtihad kontemporer dalam menetapkan status maslahah suatu produk atau baru. Kriteria dasarnya tetap sama, apakah produk ini mendukung tercapainya makasyihat atau tidak.